Selamat datang nih Bang Yos Oish. di studio Kelakar Indonesia. Iya. Selamat datang di ring 1 lebih tepatnya. Gitu. Ring 1 yang diundang ring 0. Jadi Ring 0 gitu. ini kita memang sengaja Bang. Kita di momentum sekarang pasca Pilpres pengen tahu nih pendapat dari orang-orang terdekat kekuasaan gitu. Nah Bang Yos ini kan terdekat kekuasaan juga. Dulu ring satunya almarhum Bang Rizal Ramli kan sebelum meninggal. Iya gitu. memang Pilpres kali ini Bang Rizal ya almarhum itu absen jadi. Iya, sayang banget memang. Tapi aku bantah, aku bukan ring satunya, aku ring Ring 0. 0. Karena kalau kita mau cek ya, kita mau cek di media Bang, semua statement keluarga itu yang muncul Bang Yos. Gitu. Iya. Kalau kita cek Rizal Ramli meninggal dunia, Yos Garang, Yos Garang. Jadi banyak lah kemarin itu kan gini, pada saat dia wafat di hari pertama sampai hari keberapanya itu di rumah itu aku berhubungan semuanya, elit-elit yang datang ya, teman-teman dari semua lintas generasi lah, karena memang rumahnya Bang Rizal itu tempat guru ngaji politik dari semua lintas generasi. Benar Bang. Jadi itu juga pada saat momen itu kemarin itu tempat untuk merayakan rindu, momen untuk merayakan rindu itu sebenarnya. Akhirnya mereka kayak seremoni lagi, mereka ketemu lagi gitu kayak kan. dalam momen yang walaupun duka ya, berduka gitu. Begitu. Tapi ya aku bilang sama beberapa teman juga, kita jangan jangan terikat dengan kedukaan itu, karena prinsipnya Bang Rizal Ramli juga sendiri itu harus optimis. Dia kan orang paling optimis itu. Iya, di Republik ini ya. Bapak paling optimis dia. Jadi seperti itu. Jadi ini sebentar lagi nih pertengahan bulan April ini mau tahlilan 100 hari. Oh iya, jadi 100 hari. Pada kondisi itu juga mungkin nanti kita akan Bang Rizal itu meninggal kemarin, jadi putra putri beliau itu dan kita itu mau bangun yayasan ya, mendirikan yayasan namanya Inisiatif Rizal Ramli Inisiatif. Karena memang orangnya sendiri itu, Bang Rizal itu orang-orang dianya sendiri itu sangat inisiatif orangnya. Ya. Begitu juga kalau mengerti Bang Rizal itu, dia sangat suka orang yang inisiatif. Jadi tanpa kerja itu tanpa disuruh, inisiatif seperti itu. Nah dalam 100 hari itu nanti mungkin kita juga akan berbicara tentang agenda pemikiran dia untuk 100 hari pertama pemerintahan yang akan datang. Benar. Mengawal pemerintahan yang baru gitu ya. Dia udah buat catatannya semua. Jadi luar biasa. Mas Dipo, putra beliau juga ekonomi itu dia udah merangkai semuanya. Jadi itulah kita kawal nanti. Jadi 100 hari pertama itu bagaimana pemerintahan tahun pertama itu pertumbuhan ekonominya 3%, tahun keduanya baru double digit. Peta jalan ekonominya Bang ya? Ada semua. Iya, roadmap ekonominya. Gitu. Jadi ya itulah Bang Rizal. Tapi saya masih sering ketemu. Di mana? Di mana Bang ketemu? Di mana? Saya mimpi terus dia. Waduh, sedekat itu Bang sama almarhum. Ya, saya mimpi. 2 minggu pertama itu kadang tengah malam jam 1 itu terbangun. Jadi tiba-tiba bayang mukanya dia, nggak bisa tidur lagi. Atau pada saat lagi duduk buka HP itu, buka YouTube gitu, muncul beliau itu gitu susah. Jadi gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa keluar dari suasana yang itu sebenarnya. Yang kita salut dari almarhum itu kan memang dia tuh terus mengkader anak-anak muda Bang. Ya, gitu. itu dia. Terus dia menularkan spirit, menularkan ilmu-ilmunya gitu kan ke anak muda. Iya, dia memang aktivis gerakan sejati. Dia setia pada visi dan ideologinya. Jadi di luar itu dia tidak mau negosiasi. Jadi itu sebenarnya dia prinsipnya. Tidak semua orang punya begitu. Ya hanya kita Rizal Ramli lah. Apa pesan terakhir almarhum itu tentang Republik yang Abang ingat gitu? Mungkin dia ada ngomong sesuatu gitu Bang. Spesifiknya itu tentang secara umum lah terkait demokrasi gitu kan. Jadi seperti itu. Nah tapi
dia tidak pernah bicara hal pribadi. Jadi, Iya. kalau saya baru paham ini baju yang saya pakai ini baju Itu. yang almarhum kasih 1 bulan Sebelum dia meninggal. masuk rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Jadi dia panggil saya ke kamar, jadi gitu. Lalu kemudian berapa hari kemudian dia telepon. Kadang kami pagi telepon atau siang-siang dia bilang, Yos ini waktunya kamu tampil katanya. Apa maksudnya? Saya nggak tahu. Ya. Ternyata memang itu pada saat meninggal ya aku harus ngomong gitu supaya mewakili keluarga benar. Tentang peristiwa yang Peristiwa dukanya lah ya. Peristiwa dukanya itu sebenarnya ya kita kehilangan sosok kritikus sejati ya, intelektual, lalu kemudian mengayomi banyak orang. Jadi yang tidak suka sama dia itu ya hanya elit-elit kepentingan. Kalau rakyat bawah mah senang sama dia. Senang. itu senang. Aku juga senang banget kalau beliau tuh muncul di TV ngasih pandangan-pandangan ekonomi, pandangan demokrasi. Itu bagus-bagus. Bagus-bagus. Ya tinggal kita lanjutkan aja. Betul. Ini seperti yang kamu buat ini. Ya itu dia sangat setuju. Karena ini kan kerja merawat peradaban. Betul, kan, dan membangun peradaban. Ya, dan judulnya juga bagus. Ring 1 Bang. Ini harusnya ada komikanya Bang, tapi kebetulan di malam ini lagi pada nggak bisa datang. Dia all out deh. Iya, all out. Itu. Karena memang entah kenapa Bang ya. Kita Kelakar itu ngundang Bang Yos itu selalu di bulan Ramadan. Tahun lalu juga gitu. Oh iya, bulan tahun Ramadan. lalu itu di Waktu itu di Gandaria. Gandaria. Itu. Itu momen bola ya. Momen bola. Waktu itu Abang udah ngomong masalah ini, teman-teman, keretakan hubungan Jokowi dengan PDIP. Iya. Gitu. Nah, memang peran Farhan lah, Kelakar yang memang jadi retak itu. Kayaknya sebelumnya mereka masih kayak biasa-biasa aja gitu kan dari U20 itu. Gara-gara Abang ngomong kan gitu. Mungkin nyebar di elit. Dia mungkin dibaca kamu sama kan elit yang kan fasilitasi gitu. Terus videonya aku kirim ke almarhum Bang Rizal. Ya aku kasih pandangan bahwa memang beberapa indikasi lah hubungan itu kan, peristiwa Sayur Lodeh itu. Lalu kemudian ada perbedaan di antara kubu PDIP diwakilkan oleh 2 kadernya waktu itu Ganjar dan sama Gubernur Bali kan soal menolak Piala Dunia itu. Lalu peristiwa acara di PAN di bulan Ramadan ini juga itu acara yang kita bilang itu sahurnya telat bukannya karena acara pagi ya. Jadi, dan benar. Tidak ada satupun delegasi dari PDIP yang hadir di situ kalau itu acara dirangkaikan atau dibilang bahwa itu kumpul dari koalisi pemerintah waktu itu. Jadi di situ kita membacanya bahwa ya serius sih bahwa nggak sekedar problem bola Bang ya waktu itu. Bola itu hanya dipermainkan aja seperti itu. Ya kejadian. Jadi sampai akhirnya pemilu 2024 ya, kan. 21 April kan kalau nggak salah itu Ganjar diumumkan sebagai capres PDIP kan. Jadi gitu. Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum Lebaran kan itu. Lalu Pak Jokowi hari itu dia lagi pulang di Solo. Kampung dari Solo harus balik ke Jakarta karena sebagai petugas partai dia harus hadir untuk satu meja mengumumkan Ganjar sebagai capres. Berarti nggak didiskusikan bareng itu Bang? Iya. Jadi hebat kan. Karena itu kan pulang ke Solo tapi satu-satunya orang yang silaturahmi Lebaran ke Solo itu Pak Prabowo. elit itu satunya ketua umum itu hanya Pak Prabowo. Di situ kita bacanya. Betul, dan besoknya Pak Presiden itu ke kampung saya di Labuan Bajo liburan. Liburannya di Labuan Bajo. Dia itu gue bilang makin jadi. Tapi kontribusi ini Kelakar jadi gitu. Aduh, kita juga kaget waktu itu. Bener nih analisanya gitu. Kejadian deh. Kita ini kan gini. Kita ini kan berteman dengan elit-elit lah ya, elit-elit. Jadi kita punya proksi di semua elit ini. Jadi tidak mungkin mereka menutup apa kejadian di sekitar bos-bos mereka gitu kan. Yang terlihat di publik itu bukan itu sebenarnya. Jadi ya di ruang-ruang tertutup lah itu. Jadi ya tinggal kita analisa aja. Jadi gitu. Jadi ini polanya gini nih gitu kan. Jadi itu. Nanti akan kemana ketahuan. Betul. Jadi ya
cara untuk bertemu bersatunya bagaimana, cara untuk berpisahnya lewat bola. Iya. Jadi bola sebenarnya untuk mempersatukan, Iya, benar, ternyata untuk berpisah sebenarnya. Berpisah. Jadi itu apa namanya, kisah Jokowi dan PDIP, sepertinya itu. Lewat Piala Dunia U20 Bang ya. Situasinya bukan kelakar sih sebenarnya, tapi berusaha untuk kelakar. Sebenarnya. Itu sebenarnya. Jadi aku diundang main apa hari ini? Jadi ini yang menarik Bang, aku pengen pandangan Abang lagi nih. Siapa tahu kejadian lagi. Karena kan kita bingung Bang, kita di grassroots ya, aku mewakili grassroots nih, khususnya anak-anak muda gitu kan. Ngelihat hari ini problem sidang di MK Bang. Gitu. Ini udah hari ketiga kalau nggak salah. Itu pembacaan tuntutan dan penghadiran saksi beserta ahli. Itu hari ketiga nih sekarang. Yang mana aku ngelihat sidang MK ini itu kan dampak dari kegagalan ini Bang, hak angket kan di DPR ya. Nggak jelas. Iya. Akhirnya semua itu mereka ke MK untuk mendapatkan yang namanya hak angkut kan. Iya. Jadi kebaca sebenarnya. Jadi pasca 14 April itu ya quick count itu kan kita udah bisa percaya lah, karena Pilpres itu bukan sekali, kita udah 5 kali. Udah 5 kali, benar. Seperti itu. Benar. Jadi apa namanya, dan itu situasi politiknya sebenarnya kan. Tapi kalau mau bilang bahwa konteks yang di MK ini sekarang karena hanya memindahkan panggungnya aja. Yeah. Tadinya itu panggungnya di DPR. Sebelum masa kampanye itu panggungnya di seluruh Indonesia. Oke, ya ya. kan? Lalu kemudian pada saat sudah putusan pada saat 14 April panggungnya juga di sekitar beberapa tempat aja. Lalu setelah itu begitu tahu hasil quick count-nya itu ya panggungnya makin kecil lagi sebenarnya. Lalu tadinya mau disetting panggung ini di DPR lewat hak angket. Tidak jelas ini. Jadi ya kenapa? Karena memang ya ini lagi-lagi bahwa legitimasi ya, standing moral dari DPR nih. Orang yang mengusung, lalu partai-partainya juga. Jadi partai-partai yang mendorong untuk ini. Jadi bukan setengah hati. Nggak jelas aja gitu. Iya, kelakar aja sebenarnya. Kelakar sebenarnya. Kan aku lihat sampai demo-demo tuh dari Pospera itu ngerahkan komisaris-komisarisnya untuk demo kan. Kemudian dari DPR ditemui oleh Adian dan Masinton kan itu. Udah larang ini. Itu juga abang-abang saya lah. Kami dulu pernah satu front juga kan. Aku sebagai junior. Jadi kita tahu bagaimana awalnya, betul. Kemudian mainnya, ujungnya nanti kemana itu bagaimana. Tapi itu sah semuanya karena memang itu setiap kita itu tidak mesti sama dalam membaca atau membicarakan satu soal ya. Jadi gitu. Jadi masing-masing, jadi ya itu juga perjuangan kan. Betul. Gitu. Tapi ya kita yang saling mengenal nih ya gitu, batuk aja gitu. Jadi gitu. Nah, situasinya tidak jelas. Betul. Hak angket ini akhirnya dibawa ke MK, pindah sekarang panggungnya. Kalau lihat dari tanggal 21 sampai sekarang ini kan masa sidang ini kan hanya 14 hari, Van. Iya. 2 hanya minggu 14 hari, 2 minggu dan tinggal seminggu lagi. Iya. Jadi 14 hari ke depan ini atau sisa 1 minggu ini menarik ya kan. Menariknya ya kelakar lagi lah. Jadi kenapa? Hari ini, kemarin dan hari ini itu kan saksi ahli dan saksi fakta. Jumlahnya 39 ya kalau saya hitung di antara 01 dan 03 ini. Saya mengikuti mulai dari proses pendaftarannya, lalu kemudian argumentasi mereka seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang baru, karena memang perdebatan atau argumentasi itu sudah dibuka di ruang sebelum MK. Dan ini barang materinya sebenarnya cocoknya untuk diangket, diangkut ke MK. Jadi itu aja sih sebenarnya. Ada. Dan makin nggak jelasnya, hampir ini prediksi saya, hampir saya pastikan bahwa tidak
tidak jadi angketnya itu karena memang tanggal 20 Maret malamnya itu ya kan sebelum sahur ya kan sehabis buka puasa atau apa itu Tarawih sehabis tarawih sahur itu salah satu ketua umum udah mengucapkan selamat kepada presiden yang terpilih Pak Prabowo. Jadi Pak Surya Paloh ya kan. Jadi itu diundang lagi buka bersama kan? Diundang besok rentetannya mengundang Pak Prabowo dengan karpet merah. Jadi standingnya di situ adalah presiden yang hadir bukan ketua umum lagi. Itu jadi udah jelas. Ya mestinya pasangan 01 itu udah paham ini Bang. Nah, itu dia menariknya Bang. Jadi ini antara capres dengan partainya kok nggak sejalan nih Bang, nggak seirama gitu loh. Semua partai kan udah ketemu nih. Kan gini, ini ibaratnya kan capres itu kan hanya pengantin. Tata riasnya kan pemilih partai. Ini. Dan saya ibarat Indonesia ini kan seperti sampan yang dayung itu, perahu sampan dayung itu. Dayung rame-rame. Jadi yang sudah terisi ini berapa partai ya? Gerindra 8 9 kalau Koalisi Indonesia Maju 9 partai. Jadi tapi ini kan perahu besar ini Indonesia. Tidak mungkin 9 orang ini yang dayung. Jadi ajak lagi yang lain gitu kan. Ajak lagi. Nah, kelihatannya memang Nasdem mau ikut masuk ke perahu itu. Udahlah, saling kenal. Elit-elit Indonesia itu udah saling kenal. Jadi tapi yang menariknya kan begini. Saya juga kurang yakin dengan apa yang dibawa oleh 01 dengan 03 ini di MK kan. Saya tidak melihat bahwa ada dukungan penuh dari partai pengusung untuk kesananya. Jadi itu karena mungkin juga partai itu udah lelah dan memang batasan kerja dia untuk mendukung ya udah di tanggal 20 Maret itu kemarin gitu. Apa selanjutnya? Ya udahlah, lobby di belakang layar. Sesama proksi ketemu ya kan. Betul. Dari sebelah di sini ketemu di mana bagaimana ujungnya kemana itu pada waktunya akan ketahuan semua. Jadi yang terjadi dalam 1 minggu terakhir ini atau 2 hari terakhir ini di MK ini memang panggung ya sepertinya yang diinginkan putaran kedua itu ya di sana ini putaran kedua ini jadi gitu. Tapi ditentukan oleh hakim-hakim MK itu. Apa yang menentukan mereka nanti itu ya soal logika, argumentasi mereka itu. Tapi semua mudah dipatahkan semua, Fran. Gitu. Nah, itu coba semisal yang terkait pertama rame itu kan masalah Sirekap, Bang. Itu yang diungkit-ungkit oleh 01 dan 03 itu pertama. Padahal itu kan kalau kita mau masuk di sengketa pemilu ya, itu sengketa proses kan, kayak gitu-gitu. Dan Sirekap itu juga materi gugatannya juga nggak argumentatif. Aku tonton, aku lihat. Makanya seru dari sidang MK itu ngelihat para ahli hukum ini Bang sedang berdebat. Ambil ilmunya lah. Iya, ambil ilmunya. Kita juga kan gini. Kita kan wajib mempelajari hukum. Kan? Dalam hukum itu ada namanya hierarki norma hukum. Itu yang tadi Farhan bilang itu, saya mempelajari bahwa ada tahapan-tahapannya. Betul. Ada kanal-kanalnya juga. Membedakan proses dengan perselisihan. Kalau proses itu kan begini, di mana proses ya ada undang-undangnya sudah diberi kewenangan. Proses itu sengketa proses itu adalah di Bawaslu. Betul. Kan gitu. Nah, kalau berkaitan dengan apa yang prosesnya salah atau tidak itu dibawa ke DKPP kan gitu. Nah, ruang lainnya itu di Petun lagi kalau berkaitan dengan administrasinya atau PN. Nah, semua proses-proses ini sudah dijalani oleh namanya Tim Pembela Demokrasi 00. TPDI. Teman-teman saya juga yang buka di PN Pusat, di DKPP dan lain-lain. Nah, proses-proses inilah yang dibawa ke MK sekarang ini. Makanya Bang Patra kemarin hadir sebagai saksi di situ. Nah, itu juga. Jadi publik juga udah mengikuti ini dari awal. Jadi seru Bang ngikutinnya. Ya ini juga menguji MK ya. Apakah dia memang mau menguji prosesnya atau hasil atau memang secara kewenangan dia itu perselisihan hasil kan? Jadi gitu. Karena kalau perselisihan sengketa perselisihan itu agak berat memang 96 juta itu. Jadi gitu. Selisihnya kan? Jadi gitu. Jadi menurut saya bahwa ada barang ini sebenarnya yang proses-proses ini bawa ke
kalau memang alurnya tadi itu kan sudah selesai di Bawaslu, DKPP, di PN, lalu politiknya itu ke DPR tadi itu, hak angket itu tidak jalan juga sebenarnya. Jadi semua hal sudah ditempuh sebenarnya, tapi kita sebagai publik kita ikutin semua lah, termasuk sidang 2 hari ini kita ambil misalnya hak saksi ahli yang dihadirkan, kita akhirnya sampai kita yang terakhir tadi itu Romo Frans. Romo Magnis. Luar biasa. Dihadirkan Bang. Itu satu. Tapi kan kita tahu dari sebelum Pilpres pada saat kampanye kan posisi Romo Magnis ini juga itu kita tahu. Dia buat petisi ya beliau ya. Buat petisi Driakara kan waktu itu. Petisi Driakara dan satu-satunya capres yang kesana kan Pak Janggar ya. Iya, Janggar. Pak Janggar. Iya. Gitu. Pak Janggar ya. Iya. Jadi satu ke sana tuh. Jadi saksi-saksi yang dihadiri juga kita tahu lah. Jadi debat filsafat Bang sama Yusril. Bagus, itu pelajaran untuk Iya, pelajaran untuk kita yang nonton kan. Oh iya bagus kan gitu. Jadi ya kelakarnya itu punya nilai lah seperti itu sebenarnya. Tapi saksi-saksi yang lain misalnya kemarin itu saya ikut namanya saksi ahli ekonomi metrik kan gitu. Kita ikutin. Lalu kemudian ada argumentasi yang menyatakan bahwa tadi itu ahli psikologi sosial atau apa gitu. Bahwa dia menggabungkan variabel Jokowi dianggap karena dia mendukung Prabowo atau Gibran, dia dianggap bagian dari petahana kan begitu. Nah itu gimana tuh Bang? Kan itu dihubungkan dengan bansos lah kan gitu. Kan aku nonton juga itu dia bawa data PPT ya. Ini ekonominya gitu-gitu kan. Iya, karena itu juga menurut saya kita awam ini ngikutin. Misalnya tidak ketemu lah tidak kuat variabel itu. Karena kalau misalnya variabel Jokowi karena dia mendukung Prabowo dan Gibran, ya kan pemilu ini kan bukan hanya pilpres, pileg juga. Iya. Jadi kenapa misalnya hasilnya tidak anaknya Pak Jokowi sendiri sebagai ketua umum PSI, kenapa PSI-nya suaranya segitu doang? Yeah. Jadi nggak kuat ininya variabelnya seperti itu. Jadi yang perlu itu adalah kita membaca liputan riset Kompas sebenarnya. Iya, riset nggak Tempo Bang. Saya kalau risetnya kan pasca tanggal 14 tanggal 15 itu 3 hari 4 hari itu Kompas mengeluarkan hasil riset mereka kan terkait wawancara tatap muka pemilih jadi gitu. Dan aku sendiri membantah tadi itu bahwa soal bansos keluargaku di Labuan Bajo. Jadi mereka penerima bansos. Kakakku ke 02. Iya kan? Kakak iparku ke 03. Tapi kan yang menikmati bansos satu rumah. Iya, benar. Jadi tidak bisa dibilang bahwa karena ini bansos. Lalu kemudian pemilih terbesar dalam pemilu ini kan gen milenial, gen Z. Yang tidak menerima bansos nih. Dan rata-rata mereka tidak menerima bansos. Iya. Itu sebenarnya. Lalu hal lainnya juga bahwa penentuan pemilih itu udah solid berapa bulan sebelumnya dari semua generasi generasi Z, Y dia udah punya pilihan tetap punya pilihan tetap. Jadi seperti itu. Jadi semua terbantahkan lah di situ. Jadi perlu dikaji lebih dalam lagi. Dan itu semua menurut saya asumsi lah ya, asumsi. Jadi saya juga pelaku di lapangan dalam arti melihat lebih dekat proses pemilu ini. Itu. Jadi kita lihat beberapa hari ke depan dan dalam kemarin itu sidang kemarin itu yang menarik pemberitaannya kan MK menghadirkan 4 menteri. Benar. Menghadirkan 4 menteri. Jadi menurutku bahwa memang kenapa harus dihadirkan karena mungkin juga hakim MK-nya juga pusing, tidak yakin dengan gugatan ya kan, materi gugatan itu. Tapi nama-nama 4 menteri ini yang selalu disebut ya udahlah datangkan aja lah gitu, klarifikasi. Didatangkan aja sebenarnya. Tapi siapa aja tuh Bang? Erlangga. Menko Perekonomian, lalu Menko Kesra, Muhajir. Oh iya Muhajir. Lalu siapa namanya? Pak Bahlil juga ya? Mungkin juga ya. Ada 4 lah atau Bu Sri Mulyani atau seperti itu. Jadi ya itu sebenarnya kepentingan sidang ya. Dan itu diminta oleh
majelis hakim. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya begini, kalau materi gugatannya kuat itu tidak perlu dihadirkan. Iya. Ya, karena saya melihatnya, asumsi saya bahwa materi itu tidak terlalu kuat, ya udah hadirkan aja itu permintaan gitu. Itu. Sebenarnya sayang sih Bang, aku berharap itu di sidang MK itu calon-calon lah ya, para pemohon itu 01 dan 03 itu ngebawa data gitu. Aku berharapnya gitu. Ini loh harusnya kami menang nih di provinsi ini gitu, atau di kabupaten ini, atau di TPS ini. Kok beda hasilnya sama C1 atau sama Sirekap gitu-gitu kan. Kok versi KPU dengan versi lapangannya beda nih. Nah, harus harapannya kan kayak gitu sidang hasil sengketa hasil pemilu itu. Aduh, tapi kita nggak ini ada. kan gini, abad 21 ini kan abad yang paling transparan. Kalau baret kaca itu orang di luar bisa kita lihat. Ya kan? Orang dari luar juga bisa lihat kita yang di dalam. Jadi kita lihat dalam perhitungan itu ada yang live loh. Iya. Di TikTok, Iya. ya kan, di medsos dan lain-lain. Tidak terjangkau oleh internet pun, tapi tetap tersampai. Orang akan mencari sinyal kan, seperti itu. Jadi itu tidak bisa tidak meyakinkan untuk kita bahwa memang ini perselisihan. Tapi ini semata-mata karena proses. Tapi itu upaya lah. Kita sah-sah aja. Ini juga pembelajaran untuk publik kan. Ada ilmunya untuk publik karena hadir juga para ahli, meskipun ahli-ahli yang kita lihat di situ juga ya kita tahu lah. Seperti itu. Tapi ya cukup mengejutkan Bang, ahli-ahli yang hadir itu. Luar biasa, nama-nama besar loh semuanya. Bahkan tim hukum dari masing-masing paslon itu nama-nama besar semua Bang. Iya, ya jadi tapi sebelum ini jadi ada upaya juga, misalnya gugatan judicial review di MK itu terkait status pimpinan advokat, ya kan, tidak boleh menjadi tim sukses. Oh ya, ada yang mau ada, tapi itu ditolak oleh majelis hakim MK. Misalnya kan Profesor Otto Hasibuan. Iya, Yusril, ketua umum partai kan, Prof Yusril. Kalau Yusril kan bukan pimpinan advokat lah ya. Oh iya. Saya lihat sasarannya Profesor Otto Hasibuan itu di situ. Di 03 ada juga Bang Todung. Masuk tim hukum di ini dia di TPN. Tapi dia bukan pimpinan advokat, dia hanya advokat. Oh iya. Kalau Profesor Otto Hasibuan kan dia pimpinan Pradi kan, ketua umum Pradi. Jadi ada usaha-usaha begitu. Jadi ini sebenarnya serangannya dari 7 penjuru matangi. Kan itu Bang. Tapi saya melihatnya itu sebagai kelakar aja. Iya. Karena apa? Pemilu ini kan bukan kali ini aja, dan cerita tentang KMK ini itu dari 2004 sampai 2004 ke 2024. Iya. Ya 2004 itu 5 pasangan calon presiden, bahkan kelima-limanya gugat di MK perselisihan. 2009 pasangan JK Wiranto gugat. Pasangan Mega Prabowo juga gugat ke Pak SBY. 2014 juga begitu, 2019, 2024. Jadi ini bukan hal yang baru dan yang tegang mungkin rakyat aja sama orang-orang yang fanatis itu kan. Tapi kalau di elit itu mereka ketemu ya. Iya. Elit yang baik politik maupun ekonomi, mereka udah tahu. Jadi ujungnya kemana ini, mereka santai-santai aja. Gitu. Aku ngeliatnya gitu sih, santai mereka. Iya, jadi kita jangan terlalu tegang banget gitu. Jadi udahlah kan kita tidak selalu sama dalam 24 jam. Kan? Tidak ketemu orang yang sama, orang yang berbeda. Jadi jam berapa dengan jam berapa ntar ketemu ini. Ya, pada saat kita tidur ya mereka udah ketemu. Tapi mungkin nggak nih menurut pandangan Abang ya. Ini MK kan berjalan nih sidangnya. Tapi di belakang itu elit-elit partai ini negosiasi Bang. Untuk masuk yang kayak Abang bilang tadi, masuk ke dalam sampan yang sama gitu loh. Dan nanti dapat konsesi kursi kabinet kah atau kursi apa gitu. Mungkin jangan sementara proses. Sebelum proses aja udah udah negosiasi ya. Iya. Lobby. Ini kan namanya usaha kan. Iya. Jadi gitu. Namanya usaha dan itu secara undang-undang sah. Upaya jalur konstitusi kan. Jalur upaya itu harus ditempuh memang supaya nanti mendapat legitimasi. Iya, benar. Ya gitu. Sah-sah aja. Legalitasnya kan sudah, pemilu sudah berjalan. Nah, kan mungkin mereka mengejar legitimasinya seperti itu. Jadi sebelum
sebelum proses di MK aja itu elitnya udah bertemu. Nah makin sering ini begitu sidangnya dengan irama model begini ya pasti sering jumpa lah. Ya proksinya dari kubu sebelah di mana. Tapi kan ini tidak semuanya terekspos di publik kan. Betul. Pada waktunya di bulan Oktober nanti akan ketahuan gitu. Jadi apa namanya? Ini bukan hal apa namanya? Tapi Pilpres kali ini menurut saya nggak terlalu tegang kayak 2019, 2014. Beda Bang, beda. 2000. Ini lebih apa namanya? Lebih enjoy sebenarnya sekarang. Lebih enjoy dan kemudian partisipasi pemilih mudanya juga tinggi. Seperti itu. Ya di platform TikTok kita lihat di Twitter itu bagus banget Bang. Demokrasinya hidup banget. Tuh. Iya, saya kembali ke soal argumentasi atau pemikiran-pemikiran ahli-ahli yang dihadirkan itu kan bahwa mereka hanya menampilkan variabel bahwa Prabowo Gibran itu menang karena semata-mata karena Presiden Jokowi berpihak. Jadi begitu. Kan harus ada variabel. Misalnya variabel kita ambil contoh lagi-lagi riset Kompas di Bank Kompas. Iya, karena memang desain kampanyenya itu. Desain kampanye pasangan Prabowo Gibran. Di mana risetnya kan 30% itu anak muda itu terakses dengan media sosial dan mencari namanya konten politik. Iya. Yang menarik ini kan satu kata gemoy. Iya. Satu kata. Jadi itu yang sampai di pemilih seperti itu. Jadi segmentasi ya generasi yang 54 ke 74-nya sekian, yang 34 ke 41-nya sekian, yang 17 ke sekiannya. Jadi semua segmen ini mayoritasnya itu adalah ke Prabowo Gibran. Jadi, walaupun kadang Pak Prabowo nggak tahan juga Bang ya. Lihat gitu, dia nggak tahan dengan apa nih harus pakai baju gemoy itu kan brandingan gemoy. Terkadang dia keceplosan juga, ada beberapa forum kan viral itu. Yang ketika setelah debat 11/100 gitu-gitu dia ngomong masalah itu omon-omon apa segala macam. Terus ada yang bapak-bapak nanya terkait makan siang gratis di Malang gitu itu. Keceplosan juga, nggak tahan juga kan. Tapi itu orang yang tulus ya begitu. Iya sih. Jadi orang yang tulus itu orang yang ya ada kemurniannya di situ lah. Jadi kalau hitam ya hitam, kalau putih putih. Dia nggak bisa untuk. Dan tipe orang yang bukan dendam gitu, dia langsung ceplos begitu. Nah itu karena memang dia punya agenda persatuan nasional itu. Jadi ya saya bergaul lah dengan ring-ring teman-teman di dalam itu. Jadi lucu. Kalau personalitinya memang gitu sih. Aku berapa kali ngelihat secara langsung ya. Pak Prabowo tuh secara personality enjoy orangnya. Asik. Ya gaya-gaya anak Jakarta Bang. Betul. Jaksel banget malahan. Kalau aku bisa ngomong tuh jaksel banget Pak Prabowo tuh. Gitu. Kan? Iya kayak ya ngomong juga selengean aja ke teman-teman. Gak ada yang batasan dia harus dihormatin banget gitu. Gak ada. Gak ada iya. Gitu. Jadi karena dia tradisi Eropa kan. Pendidikan Eropa. Dan kuat bacaannya juga. Jadi lalu kemudian dia mengalami proses dia proses hidupnya itu dia tidak di satu tempat begitu. Jadi kultur dunia ini sebagiannya dia tahu lah. Betul. Jadi dan dia pergaulannya luas. Seperti itu dan sifatnya memberi kan orang banyak senior saya yang dia bantu. Jadi gitu dan dia tidak pernah cerita tapi orang-orang menceritakan. Loyal sih orangnya. Kalau ngelihat dari orang-orang yang mendukung beliau selama ini yang konsisten dari 2009 sampai hari ini. Konsisten ya. Beliau itu loyal, nggak lupa orang gitu. Dan dia salah satu jenderal yang bertahan yang membuat partai dan bertahan sampai sekarang dan mengikuti jalur demokrasi. Iya benar. Pak SBY dengan Demokratnya, Pak Prabowo dengan Gerindranya. Jadi konsisten mereka dan memang mereka memilih jalur mempertahankan demokrasi ini kan. Itu. Jadi pengorbanannya luar biasa juga. Dan ya bapak kesabaran itu. Jadi kalau di Malaysianya itu Anwar Ibrahim, Indonesianya Prabowo Subianto. Dan orangnya nggak neko-neko.
Oh gitu. Dia sangat apresiasi dengan pemikiran. Ya. Itu yang saya baca. Saya berapa kali tidak interaksi langsung tapi menyaksikan dari dekat gitu kan. Ya. Karena dia sangat dekat dengan almarhum Bang Rizal Ramli kan. Jadi kalau Bang Rizal ketemu itu saya pasti dampingi. Jadi gitu. Jadi dia paling senang orang yang berdiskusi itu punya referensi buku bacaan dan lain sepertinya. Jadi saya tidak salah juga, saya juga kemarin mengambil bagian untuk 02 itu. Nah yang uniknya itu Bang Yos nih nggak kelihatan, tapi Gibran di Labuan Bajo, Bang Yos semua yang setting gitu. Enggak, itu teman-teman itu. Itu aku dengernya, dia mah nggak kelihatan sih, nggak kayak yang lain itu kayak apa aktivis-aktivis lain kan, kayak Noel, kayak Budiman yang coba untuk show off gitu loh. Gua nih TKN loh gitu-gitu. Nah Bang tanpa posisi itu juga mencoba untuk gimana caranya 02 menang kan waktu itu. Ya ini kan strategi kan, tidak semuanya harus nampak. Iya. SK-nya kan Khusus. SK tikus, Tim khusus. Dan SK-nya tuh hanya saya yang tahu kan, sama orang yang buat. Yang buat yang ngasih itu. Jadi gitu. Tapi itu hebat lah, saya punya pimpinan saya baik di Jakartanya Komandan Golfnya Bang Moti, nah NTT-nya Ketua TKD-nya Pak Melki Lakalena, orang yang sangat egaliter, memberi kebebasan kepada semua orang itu untuk inisiatif gitu. Inisiatif aja. Nah begitu Gibran ke Labuan Bajo ya. Mas Gibran ke Labuan Bajo kemarin ya karena memang itu wilayah saya kan. Ya udah kita sambut lah. Jadi gitu. Strateginya memang 03 itu kan main dengan elit gereja kan. Itu yang unik Bang. Jadi kita nggak bisa hanya ngelihat sekedar abang ngebuat acaranya, enggak. Itu basisnya 03 loh. Iya. Abang sebagai anak muda ini coba untuk ngebongkar itu kan. Ngedobrak tatanan yang udah dibangun gitu. Ya itu kita jaringan sudah terbentuk. Ya kan, lalu kemudian saling percaya. Kita diskusi yang lama. Bahkan teman-teman di bawah itu nunggu ini kemana kita. Udah kita memutuskan ini kita punya kepentingan NTT untuk kedepannya seperti apa, kita kawal seperti ini dan memang kita harus berteman dengan yang berpeluang menang. Jadi strateginya aku bilang sama teman-teman 03 itu mainnya di elit dia, di gereja, kita operasi kultural. Jadi adu strategi Bang ya. Adu strategi. Tapi teman-teman di 03 juga itu banyak teman saya. Ada yang telepon saya minta tolong Pak Ganjar mau ke Manggarai nih, tolong dibantu. Mintanya ke abang. Dia kasih bilang, aduh berat ya kalau kesini. Kita udah di bawah semua karena apapun kan Pak Ganjar mau ke rute itu kan, ke Manggarai itu kan dia harus banyak orang kan hadir kampanye, tapi tidak seberapa sih. Dan situasi orang juga lagi musim menanam. Dan musim hujan juga. Tapi bukan soal itu. Di bawah itu euforianya itu adalah gemoy. Jadi saya punya pengalaman dengan saya punya teman namanya Alois, dia pelaku pariwisata. Jadi di mobil itu kan kita taruh kita taruh baju. Baju Prabowo Gibran. Gitu. Jadi setiap orang yang kumpul lebih dari 5 itu kita mampir loh. Kita kasih cek, ke mereka. Mau baju Anies enggak? Enggak mau. Mau baju Ganjar enggak? Oh enggak, dia bilang gitu. Gitu ya. Lo mau baju ya? Kami enggak ikut pilpres katanya. Kalau baju gemoy, mau Pak Kurbo. Waduh. Jadi nggak hanya bawa baju atribut satu paslon Bang, tiga-tiganya Bang. Enggak ada. Tapi tes case dulu ya, tes case gitu. Tes case. Jadi setiap berapa kilometer itu kita mampir. Kan kita sudah ada tim advance-nya kan. Di sana gitu. Jadi keliling lah kita. Kita tahu anaknya yang 4 tahun yang euforia. Jadi gitu. Jadi itu suasana yang real di bawah. Ya kadang ya mestinya bajunya jatah untuk di desa sebelah habis di desa sini. Jadi, karena pada minta gitu Bang ya. Iya, rebut sebutannya. Dan memang satu kebahagiaan mereka untuk mendapatkan baju itu. Bahkan
anak-anak perempuan itu kami di salah satu restoran. Ini cerita story true story. Kami di restoran lalu kemudian sahabat saya Louis ini dia kan TikTok dia kan. Dia update kita punya kegiatan yang lain dan respon di TikTok di mana posisi sekarang kami minta baju gitu. Oh gitu ya. Kami ada di sini. Jalan dia berapa kilo? Jalan kaki. Iya. Jalan kaki. Dapat lalu tanya berapa harganya. Padahal malah mau beli mereka. Bayarin. Kaget saya kan. Terus Lois dia bilang, "Bang, ini kok minta dia yang harus bayar gitu." Ketawa kan Lois. "Enggak, ini untuk kamu. Kita kasih bonus dan kita kasih." Dia bilang, "Kamu jalan kaki." Kita hormati dia jalan kaki. Kamu harus naik mobil pulang ini gitu. Jadi itu suasana real di bawah. Iya. Euforia itu ya. Dan itu daerah yang didatangi oleh 03. Jadi gitu. Aduh. Tapi kembali kita ke MK ini. Ya kan? Ke MK ini MK kan ini Bang, iya. 1 minggu ke depan ini kan kita udah bisa prediksi gitu, prediksi kira-kira. lah dengan kalau hanya berdasarkan argumentasi proses ini, argumentasinya itu kan sebenarnya poin-poin di dalam proses. Iya, bukan hasil. Itu yang kita sayangkan. Kemudian ada bahasa TSM. Iya. Dan 5 kali pilpres ini gugatan di MK itu juga TSM. Semua ditolak. Walaupun bahkan zaman Pak Mahfud aja. Iya. Waktu dia ketua MK 2009 ya. Gugatan JK Wiranto dan Mega soal TSM ini ditolak juga. Jadi gitu. Nah, sekarang Pak Mahfud yang gugat. Mantan ketua MK. Mana nih para ahli semua Bang di sidang MK kali ini nih. Ya itu. Semua para ahli, tokoh-tokoh hukum, tokoh-tokoh tata negara yang kita tonton hari ini. Tokoh ekonomi, filsafat. Gila. Jadi apa ya? Ini ujian bagi ini kan soal keahlian mereka. Jadi gitu. Dan mereka memberi ya kalau saya rasanya bahwa ini pencerahan untuk publik. Iya, benar. Gitu. Capaian bagaimana terkait agenda-agenda gugatan ini itu tetap hakim yang menentukan nanti seperti itu. Tapi kembali lagi kalau kita mengikuti ini ya kurang kuat lah argumentasinya. Jadi kembali bahwa ini hanya saya melihat bahwa ini untuk bargaining posisi aja. Bargaining posisi aja dan memang pengantinnya ini kan tidak punya bargaining langsung dengan 02 atau siapa ya partai-partai yang kemarin berkoalisi yang menang ini. Mereka tidak punya bargain juga. Ya yang bargain itu adalah mungkin Caimin punya lah ya. Satu-satunya Caimin. Iya. Satu-satunya Caimin. Iya, karena dia pernah ada di koalisi yang sama kan. Gitu. Satu koalisi yang sama dan kemudian dia punya pengaruh kan. Betul. Sebagai ketua umum. Punya kursi di DPR besar di DPR menang PKB juga. Jadi gitu naik suaranya Bang. Naik suaranya PKB jadi 10%-an kalau nggak salah dan memang faktor Cak Iminnya juga disenangi oleh publik kan respect orang benar apa namanya itu pencapaian Cak Imin gitu hebat dalam karir politiknya ini luar biasa capaiannya dia salah satu ketua umum yang terlama kan Ibu Mega, Cak Imin. Jadi gitu. Baru setelah itu Pak Prabowo ya. Jadi gitu. Jadi buat saya ya yang punya bargaining posisi dalam gugatan ini Cak Imin. Jadi kalau yang lain itu kan pengantin. Seperti itu. Saya nggak tahu apakah lobby dengan PKB-nya jalan atau tidak. Saya rasa sudah juga. Jadi gitu. Nah, dengan Nasdem kan jelas itu. Udah ke istana kok kalau nggak salah. Peristiwanya kan ke istana dulu. Baru jadi istana gondang dia ini. Bukan Cikini gondang dia. Cikini gondang dia. Istana gondang dia. Istana gondang dia, Kertanegara gondang dia. Jadi itu. Jadi saya yakin bahwa ini sampan tadi itu akan diisi oleh beberapa orang itu. Demi persatuan nasional sih bagus. Agenda persatuan nasional. Bagus sih. Jadi nggak usah tegang-tegang. Iya. Nggak usah tegang-tegang karena memang ini panggung aja di MK. Betul. Biar yang lucu teman-teman di Kelakar aja Bang. Coba mencairkan suasana nih. Ngambil posisi ya. Ngambil posisi Kelakar ya. Jadi gitu. Nah
apa yang perlu kita pikirkan ke depan ini bahwa bagaimana agenda persatuan nasional ini terwujud. Betul. Jadi gitu. Lalu kemudian kelompok aktivis juga yang mengkritisi juga itu harus diberikan tempat. Iya. Tempat maksudnya ya tetap kritis seperti itu karena itu keberimbangan kan. Betul, penting betul. sebenarnya. Jangan dikasih kekuasaan. Iya. Nanti nggak kritis lagi. Nanti nggak kritis lagi. Itu aktivis nah. Aktivis. Aktivis jadi gitu. Jadi kalau Pak Prabowo itu orangnya tahu lah semua siapa yang berperan, Betul, ya kan. betul. Kemudian mana yang cari muka dia tahu Iya. lah gitu. Tapi buat saya ya suara-suara dari bawah itu kan gini, agenda persatuan nasional itu terwujud bila nanti Pak Prabowo ya kan menempatkan orang-orang yang punya kapasitas, integritas dan lain-lain. Itu menurut saya. Iya, kader-kader terbaik bangsa lah. Iya. Jadi kurangi orang-orang yang punya konflik kepentingan gitu. Iya. Ya, punya misalnya yang terbaca di publik itu kan nama yang masuk itu kayak Bahlil itu Iya. itu kebayang kalau dia masuk nanti itu, ya kan? Itu sangat mengganggu agenda Pak Prabowo ya. Dan visi Pak Prabowo itu sulit untuk diwujudkan karena apa? Direpotkan dengan suasana ya dugaan-dugaan ke Pak Bahlil ini kan. Gitu. Begitu juga dengan beberapa orang lain. Jadi bisa terwujud persatuan nasional dan impian perubahan atau keadilan sosial itu kalau ya menempatkan orang yang memang punya komposisi dari segi integritas, kapasitas. Itu sebenarnya. Jadi hindari orang-orang yang punya konflik kepentingan yang sudah terbaca oleh publik. Itu. Hanya dengan begitu nanti. Itu tugasnya siapa? Tugas kita ini. Akan mengejutkan itu Bang. Kalau ternyata Pak Bahlil nggak masuk di kabinet, itu seru banget. Ya. Itu the real Pak Prabowo itu. Saya pikirkan gini. Kita juga harus ini kesempatan yang untuk perubahan lah ya. Pak Prabowo juga udah tua lah. Betul. Iya kan, dia memberi legasi. Salah satu legasinya itu nanti itu adalah menempatkan orang-orang yang terbaik di posisinya. Jadi gitu. Jadi jika ditempatkan orang-orang yang punya konflik interest dan apa itu sulit untuk mewujudkan cita-cita itu. Jadi seru. Kawal. Gitu. Tapi ini suara di bawah loh. Saya ini kan kultur kan. Suara ini. Kalau didengar syukur ya kan. Kalau tidak didengar itu namanya aspirasi kan gitu. Suara Abang tuh nggak sembarangan Bang. Nggak sembarangan. Selain tadi ring nolnya almarhum Pak RR kan gitu. Tokoh muda intelektual Katolik, sekjen PKR. Waduh ini nggak sembarangan suara Abang. Enggak kan, kalau saya kan mau mengawal cita-citanya Pak Prabowo kan. Ini pun kalau video ini cuma 3 penonton ya Bang. Elit politik semua yang nonton itu. 3 orang itu elit semua tuh. Iya kan, kamu punya target kan itu. Jadi batu video kelakar yang mengkristal ya hubungan Pak Jokowi dengan Mega itu kan. Almarhum Bang Rizal kan nonton itu. Terus kita kirimnya 5 menitnya. Dia share ke elit-elit PDIP. Terus tuh, share. untuk penonton kelakar Indonesia. Banyak Bang komen-komen di YouTube, di Instagram. Kasihan nih viewersnya kecil gitu kan. Subscribersnya kecil gitu kan. Nah, yang perlu kalian tahu itu tadi. Walaupun kecil tapi yang nonton elit politik semua. Ada yang begini, acara sebagus ini kok penontonnya sedikit ya. Bener. Kan kita kualitasnya. Bener Bang. Jadi syukur-syukur kalau kuantitasnya juga kan gitu. Jadi kita kan selalu begini. Kita tidak hanya bicara masalah kan. Betul. Ini kan suasana kelakar ya. Tidak serius jadi gitu. Aku tahu banget Farhan dan kawan-kawan ini kan mereka yang membuat kelakar Indonesia. Jadi kalau saya bicara serius, ya kan? Jadi tidak menarik. Iya, kan? Kelakar lagi. Justru penonton kita tuh pengen tahu dari segi bahasa yang ringan gitu, Bang. Jadi itu tadi kita ini, saya juga dan teman-teman itu mau mengambil posisi bahwa saya mendukung 02. Dukungannya itu tidak sebatas bahwa selesai pemilu, setelah pemilu juga kita harus dukung dengan apa? Mengawal kebijakan-kebijakan. Memastikan semuanya berjalan gitu. Semuanya berjalan. Jadi dari mana memulainya nanti? Pak Prabowo ini kan
tokoh senior, Iya. punya partai politik, Iya. pengalaman dalam pemerintahan, lalu militernya juga tahu lah semua, lalu kemudian punya jaringan jaringan begitu luas ya, Iya. jadi gitu. Nah, dia tahu Indonesia itu kedepannya seperti apa, pasti dia tahu. Ya, lalu bagaimana mewujudkan itu, dia harus tempatkan orang-orang yang orang-orang yang pas lah. Ya. Misalnya Gus Dur itu kan, Gus Dur itu dengan keterbatasannya, tapi dia memilih kabinetnya itu 24 karat semua. Iya. Iya, Benar, dia benar. pengen, Benar. gue pengen petani itu sejahtera. Betul. Gue pengen petani itu bahagia. Betul. Dia tempatkan apa? Kepala Bulognya Dr. Riza Ramli. Lalu dia bagaimana lagi? Udah selesai 7 bulan di Bulog. Jadi Menko Maritim ya? Bukan, Menko Ekonomi. Oh, Menko Ekonomi dulu ya? Jadi, Iya, iya. jadi menterinya juga tahu bahwa ini intinya dari presiden ini adalah membuat petani bahagia. Jadi tidak ada impor. Iya, iya. Ya kan? Benar. Kemudian cara membeli hasil petani juga itu kan bukan beras tapi gabah. Iya. Jadi caranya apa? Kenapa gabah? Karena kalau gabah itu tahan lama dia. Oh iya. Bertahan. Kalau beras dia cepat busuk. Iya, nggak Jadi ada hama misalnya juga. kalau di pasar minggu kekurangan beras, jadi stok padi dari sini dibawa ke sana. Jadi itu cara-cara yang sangat inovatif ya. Betul. Seperti itu. Lalu bagaimana merapikan birokrasinya. Jadi dia pindahkan mutasi ada berdasarkan riset juga. Jadi ini kepala Bulog daerah basah, ini daerah kering. Yang dari Kendari dipindah ke Jawa Timur, yang Jawa Timur taruh di Kendari. Terus yang Jawa Barat, yang Jawa Barat taruh di Kalimantan Tengah. Oh, yang daerah kering. Karena itu tadi prinsipnya, kenapa dibuang jauh ini? Pasti orang benar. Iya. Dan itu terjadi. Betul. Penghematan. Jadi Bulog punya uang 5 triliun. Pada zaman itu ya. Terus merapikan rekening dari 119 rekening itu jadi 18. Tidak ada lagi dana off budget kan. Jadi semuanya on. Terbuka, transparansi. Itu. Jadi prinsip. Lalu gue mau Menkumhamnya siapa? Dia tempatkan namanya Pak Yusril. Iya, Prof. Yusril waktu itu. Lalu kemudian Menteri Pertahanannya Pak Mahfud. Jadi, dan zaman Gus Dur, begitu ada isu aja, dia langsung dicopot. Iya. Nggak dibiarkan lama-lama ya. Iya. Jadi udah karena Indonesia itu kan kelakar kan. Iya. Udah begitu isu udah rame. Iya. Daripada mengganggu, ya udah. Copot. Gitu aja kok repot. Gitu kan. aja. Enggak repot amat. Gitu. Jadi pikirannya Gus Dur tahu orang ini mau ditempatkan pikirannya ini. Betul. Jadi Pak Prabowo yang notabene juga dekat dengan almarhum Gus Dur juga pasti dia akan mengambil aspek yang bernilai itu untuk nanti kabinet. Hal positifnya diambil gitu. Jadi gitu. Jadi tapi kan kalau gitu Bang, yang repot jadinya Gus Dur waktu itu Bang. Masa jabatannya nggak lama. Ada ininya. Tapi kekuasaan itu bukan soal lamanya, maknanya. Iya sih, benar. Iya. Benar. Bukan soal lamanya, makna. Apa artinya kalau lama tapi tidak punya makna? Tidak punya legasi. Gus Dur itu bapak keadilan sosial. Iya. Jadi selama dia jadi presiden 21 bulan itu pertumbuhan ekonomi dari minus itu ke 4%. Jadi gitu. Diselamatkan jadi, itu ya. Dengan menempatkan orang-orang tadi. Orang-orang tadi. Jadi di bidang ekonominya itu almarhum Dr. Riza Ramli, Pak Kianggi dan lain-lain itu. Jadi anak tangga ekonominya itu pertumbuhan ekonomi, lalu kemudian utang berkurang, ya, lalu kemudian lingkungan juga terjaga dan impor juga tidak ada. Jadi kohesi sosialnya juga terjaga. Benar. Dan Gini rasionya 0,33 kalau nggak salah. Bisa setipis itu ya. Bisa 21 ditekan bulan gitu. Dan pluralisme. Jadi kekuasaan itu bukan soal lamanya tapi maknanya. Jadi gitu. Jadi untuk apa kita 10 tahun, 20 tahun kalau tidak punya makna seperti itu. Sama dengan acara ini kan. Betul. Kelakar yang bermakna. Iya. Makasih Bang Yos udah mau ngobrol di sini di ring 1. Iya. Kita bersama orang ring 0. Mungkin 6 bulan lagi jadi ring setengah kita, Bang. Meningkat deh. Relasi kita meningkat. Ya itu tadi soal MK ini ya. Ini alat bargaining aja. Bargaining ya. Bargaining aja dan ini
momen-momen puasa, bentar lagi lebaran. Iya. Kita lihat elit ini silaturahmi kemana Betul, nih. betul. Jadi Halal bihalal di mana gitu halal kan. bihalal di mana. Iya. Jadi apakah di situ bicara ya atau di situ merencanakan ketemu di mana kan? Iya, iya. Atau utus proksi ini ketemu proksi ini Iya. kan? Jadi gitu. LO-nya gitu. Jadi nggak susah terlalu apa namanya? Nggak usah terlalu tegang gitu. Iya. Dan ini bukan hal baru kok gugatan di MK. Iya. Kita Dan udah kemudian materi misalnya TSM juga dari 2004 sampai 2004 ini juga ya TSM juga. Iya. Kayak gitu. Sama gitu. Pak Mahfud pernah mengadili tentang TSM itu. Dan dia tolak gitu ya. Seperti itu. Iya. Jadi gagal hak angket, ya kan? Masuk ke MK. Mencoba hak angkut lewat MK. Gitu. Kira-kira gitu bahasa kelakar. Siap, Itu Pak. Siap, thank you Bang. Oh, gitu. Makasih banyak Bang Yos. Kita ketemu lagi di tayangan selanjutnya. Makasih ya. Siap.